Ya, assalamualaikum. Silakan untuk dipimpin doa terlebih dahulu. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah siap belajar? Siap. Sudah bersih kelasnya? Sudah. Oke, Ibu absen dulu. Adinda, Azkia, Agnia, Aliatri, Arnel, Daril, Fabian, Fahri, Gaisan, Hadis, Iqbal, Indah, Keisha, Linda, Magfira, Najla, oh sakit, Nona, Pita, Putri, Raisa, sakit, Raka, sakit juga, Rasti, Reval, sakit, Revan, Risila, Robi, Ruby, Salwa, Siti Mariam, sakit, Sopyan, Zahra. Oke, gimana perasaan kalian hari ini? Sudah siap belajar? Insya Allah siap. Oke. Hari ini kita akan membahas mengenai kelestarian makhluk hidup. Oke, sebentar Ibu akan tayangkan dulu PowerPoint-nya. Ada remote-nya nggak? Kelas di sini. Ini segini sudah maksimal belum? Biasanya? Udah segini maksimalnya. Oke. Sudah gini aja ya. Oke, kita akan membahas mengenai tentang upaya pelestarian makhluk hidup. Oke, seperti biasa, Ibu ingin bertanya tentang perasaan kalian hari ini. Ada yang seperti gambar A, ada yang sedang bersedih? Tidak ada, tapi kan senyum-senyum, kayaknya ditahan ini, sedihnya. Yang B, yang sedang tidak bersemangat? Tidak ada. Yang C sedang bahagia? Ada. Yang sedang penuh cinta? Ada. Oke. Nah, di sini ada hewan dan tumbuhan khas Indonesia. Kita lihat yang tumbuhan dulu. Itu ada 5 gambar ya. Gambar yang paling
Kanan atas? Bunga bangkai. Kenapa disebut bunga bangkai? Karena baunya seperti bangkai. Oke. Di sebelahnya bunga rafflesia. Apakah rafflesia bunga bangkai juga? Ya, jadi itu bunga bangkai, yang ini bunga rafflesia. Tapi dua-duanya mempunyai bau yang sama. Ya, ini berbeda jenisnya ya. Kemudian yang di bawahnya bunga edelweiss. Oke, kita pernah bahas ini ya di materi sebelumnya. Kemudian yang gambar yang tengah, kantong semar. Yang uniknya apa dari tumbuhan ini? Memakan serangga, betul ya. Jadi ketika ada serangga ada di daerah situ, nanti akan langsung menutup dan si serangga tadi dicerna ya, dimakan. Kemudian yang sebelahnya lagi apa? Ya, ini adalah vanili ya. Biasanya untuk membuat kue. Kemudian kita ke sebelahnya. Ada harimau, kemudian komodo, orangutan, sama gajah. Sebetulnya masih banyak hewan-hewan khas Indonesia, tapi Ibu hanya menampilkan sebagiannya saja ya. Jadi hewan-hewan ini sudah terancam punah keberadaannya ya. Kemudian untuk tujuan pembelajaran, yang pertama adalah nanti kita akan mengidentifikasi ancaman pelestarian hewan dan tumbuhan Indonesia. Kira-kira ancamannya seperti apa? Kemudian kalian bisa memprediksi akibat dari punahnya hewan dan tumbuhan Indonesia. Jadi diprediksi kira-kira kalau hewan dan tumbuhan tadi punah, maka apa yang akan terjadi. Kemudian tujuan yang ketiga adalah membuat produk edukasi untuk mengkampanyekan upaya pelestarian hewan dan tumbuhan khas Indonesia. Jadi kita akan melakukan materi ini 2 pertemuan. Yang tujuan pembelajaran 3 mungkin ini dilakukan di pertemuan kedua ya, mengkampanyekan. Nah, untuk kegiatan pembelajaran hari ini nanti kita akan berkelompok. Tapi sebelumnya, apakah ada yang pernah menonton berita mengenai hewan dan tumbuhan yang terancam punah? Pernah nggak suatu kejadian mengenai hewan dan tumbuhan yang terancam punah? Kira-kira ada yang mau menyampaikan pendapatnya? Kira-kira di daerah mana dan hewannya jadi bagaimana nih? Ya, apa namanya? Terancam punahnya akibat apa dan apa yang terjadi? Boleh, Putri? Iya, hewan boleh. Boleh duduk aja. Betul. Oke, betul. Oke, para yang lain pernah lihat kejadiannya? Oke, silakan boleh ditambahkan. Ariel. Oke. Betul, betul. Diambil kulitnya, kemudian tadi burung cendrawasih juga. Jadi karena memang ini langka, jadi pasti memiliki harga jual yang tinggi. Jadi diburu untuk dimanfaatkan dan dijual. Ada lagi mungkin kasus yang lain selain dari cendrawasih dan harimau? Boleh, silahkan. Apa yang terjadi dengan kasus badak bercula 1 yang pernah dilihat? Ya, culanya ya. Oke, betul sekali ya. Badak bercula 1. Kan ada culanya ya, seperti taring yang besar itu dijual untuk jadikan hiasan dan memiliki nilai yang tinggi. Yang lain ada lagi? Kah? Hewan-hewan apa lagi selain dari badak, cendrawasih, apa tadi? Harimau gitu yang diburu. Atau tumbuhannya? Tumbuhannya belum ini. Kira-kira pernah mendengar gak kasus tentang tumbuhannya? Tidak. Selama ini yang diangkat di berita
hewannya ya yang diburu dan dijual gitu ya. Oke. Nah, sekarang silahkan duduknya sesuai dengan kelompok yang sebelumnya kita punya. Nanti Ibu akan membagikan LKPD untuk setiap kelompok ya. Jadi silahkan duduknya berkelompok. Jalannya jangan terlalu ditutup ya. Oke, silahkan dibuka. Ini berdua? Oh, pada nggak sekolah. Oke, oke. Mau kalau digabung dan nanti pertemuan keduanya ada ya? Oke, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Oke, silahkan dibuka dan diisi. Ya. Silahkan dibuka HP-nya. Di situ ada dua QR, jadi ada yang membuka yang pertama, itu adalah yang hewan, satu lagi yang tumbuhan. Ya, jadi dibagi-bagi. Bisa dibuka? Belum. Bisa dibuka? Belum. Oke, berarti masing-masing satu ya. Dibuka. Ada yang sudah bisa buka? Sudah. Sok silahkan dibaca dulu. Jarak dalapan menit.
Perwakilan kelompok boleh mengambil buku paket, Ibu lupa. Satu kelompok, dua buku paket. Di buku paket halaman 31 ya, sebagai referensi nanti. Halaman 31. Ada yang sudah selesai membaca? Sudah dibagi-bagi ya, ada yang hewan, ada yang tumbuhan. Ya. Tentang apa ini? Tentang hewan. Hewan. Jalak bali. Kalau yang tumbuhan ada berapa tumbuhan? 4. Kalau hewan 10 ya? Yang hewan sudah selesai, yang membaca materi hewan sudah selesai dibacanya? Sudah, oke.
So, apa yang bisa kalian jelaskan dari kedua artikel tersebut? Jadi, Ibu ingin ada yang menyampaikan dari hasil bacaan eh, yang sudah dibaca, baik itu hewan maupun tumbuhan. Jadi, satu kelompok ada yang berbicara untuk menyimpulkan hewan, ada yang menyimpulkan tumbuhan. Itu ya, boleh dipersiapkan siapa nanti yang mau menyampaikan hasil bacaannya mengenai hewan dan tumbuhan. Tidak usah semuanya, kira-kira mana yang mau diangkat, hewan yang mana dan tumbuhan yang mana. Satu saja. Ya, hewan satu, tumbuhan satu yang menurut kalian menarik untuk diceritakan kembali. Iya, betul. Hewannya satu, tumbuhannya satu saja. Yang paling menarik menurut kalian untuk dibahas. Nggak usah semua. Misalnya hewan kan ada apa? Komodo, mau nyertain komodo aja gitu. Pembalakan liar tuh dirusak. Ya. Yang tadi Siti Mariam, yang nggak ada kabar, Siti Mariam, Reval, ya. Yang dari ibu tadi kan nggak ada, yang ibu chat di grup, tapi nggak sekolah. Cuman tadi aja Alif. Sudah siap? Belum? Oke, sok. Sudah siap? Apa mau nanya? Oh, mau nanya. Dijelasin tuh hanya misalkan kantong semar satu aja gitu. Iya, kantong semar itu apa? Enggak semua. Ada yang sudah siap dari kelompok mana dulu? Yang ini siapa yang mau berbicara? Bel sama? Siap untuk pertama. Oh, bentar. Oke. Okay. Jadi pasta gigi ya. Yang ini siapa nanti? Yang mana? Orang utan. Yang tumbuhannya? Yang anggrek. Ya, kelompok beda ibu hewan-hewannya gimana? Iya, nggak apa-apa kalau ada yang sama. Belum tahu. Jadi nggak apa-apa sama juga. Ada yang sudah siap? Kelompok, oke. Kelompok berapa? 4. Oke. Sambil berdiri aja ya. Oke. Silakan kelompok 4, siapa dulu yang mau menyampaikan hasil dari bacaannya? Ya, ya, silakan. Jadi saya membaca tentang hewan-hewan dari sekian banyak hewan yang saya dapat baca, sebagian besar mereka itu punah karena kehilangan habitatnya. Nah, saya ambil satu contoh yaitu hewan ternak. Selain selain dari habitatnya yang diperkecil oleh karena pembusuran lahan, kan? Kalau mereka menjadikan pemukiman, mereka juga diburu untuk diambil dagingnya, kabutnya, dan kulitnya untuk kepentingan manusia sendiri. Jadi maka dari itu, awalnya sejak 10 tahun terakhir populasinya berkisar sekitar 5.000 ekor. Ya. Terima kasih untuk Daryl tuh. Yang selanjutnya kelompok 4.
Ya. Mm-mm. Mm-mm. Oke, terima kasih. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 4. Oke, kelompok ini. Ini kelompok berapa? Oke, kelompok 6. Silahkan siapa dulu yang mau menyampaikan hasilnya? Mm-mm. Mm-mm. Ya. Oke. Oke. Terima kasih. Selanjutnya yang pembahasan hewannya. Hmm. Oke. Jumlahnya semakin. Oke, terima kasih. Beri tepuk tangan untuk kelompok 6. Selanjutnya kelompok berapa? Oh, ini. Kelompok berapa? Kelompok berapa ini? 5. Silakan siapa dulu? Ya, silakan. Mm-mm. Mm. Oke. Ya. Oke, terima kasih. Yang berikutnya? Ya. 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 Cukup tinggi. Ya. Terima kasih untuk kelompok 5. Berikan tepuk tangan untuk kelompok 5. Selanjutnya kelompok berapa? Kelompok berapa ini? 1. Silahkan siapa dulu? Berdiri. Oke.
terima kasih Putri. Yang berikutnya tentang tumbuhannya. Dari tempat tumbuhan yang langka ini ada salah satunya yaitu ada anjing jangkung merupakan hewan endemik dari wilayah Jawa Barat. Tumbuhan. Ya. Tumbuhan endemik dari Jawa Barat dan Jawa Tengah yang tanaman itu merupakan buah bangkai tingginya 2 sampai 3 meter yang memiliki warna sampai berwarna coklat dan agak gelap. Sayangnya di buah bangkai anjing jangkung itu memiliki aroma yang sangat bau dan juga tapi mempunyai bentuk yang sangat unik. Berdasarkan data dari lembaga biologi pengetahuan Indonesia dan jadi populasi anjing itu hanya sekitar 10.000 tanaman saja dan sangat alih fungsi lahan. Alih fungsi lahan. Oke, terima kasih untuk kelompok 1, berikan tepuk tangan. Berikutnya yang belum. Oke. Kelompok berapa, Fabian? Kelompok 3, silakan disampaikan. Komodo, silakan. Komodo adalah spesies kadal terbesar yang ada di Indonesia yang bernama latin Paratus komodensis yang bisa ditemukan di sekitaran provinsi Nusa Tenggara Timur. Diperkirakan jumlah komodo 5 tahun terakhir adalah 2.400 hingga 3.000 ekor. Ya. Setelah saya cari tahu ternyata akibat hilangnya komodo adalah pemanasan global dan seperti kebakaran hutan yang mengakibatkan rusaknya habitat komodo sendiri. Oke, terima kasih Fabian. Selanjutnya, tumbuhan apa? Acung jangkung, boleh. Biasanya tumbuhan ini sampai daunnya abuan dan dengan satu ajak berwarna coklat tua. Ya. Tingginya bisa mencapai 2,2 sampai 3,5 meter. Baunya seperti bunga bantai ketika bunga ini mekar. Menurut Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, populasi bunga ini menurun hingga diperkirakan kurang dari 10.000 tanaman karena disebabkan oleh alih fungsi lahan. Alih fungsi lahan. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke, ada lagi yang belum? Oke, silakan kelompok 2 ya. Oke, silakan. Dari artikel yang saya baca itu tentang tanaman yang terancam punah ada 4. Yang saya pilih untuk dikembangkan kembali adalah pohon palahara. Jadi pohon palahara ini berpotensi menjadi kayu atau material untuk bangunan yang sangat kuat gitu. Bukan hanya itu, dia juga bisa digunakan untuk tanaman obat karena daunnya itu mengandung antibakteri, jadi sangat bermanfaat. Oleh sebab itu banyak pembalakan liar, perburuan liar. Akhirnya itu yang menjadi sebab pohon palahara ini menjadi terancam. Oke, terima kasih. Selanjutnya yang mengenai hewannya. Dari artikel yang saya baca yaitu tentang kepunahan hewan, di mana di sini saya mengait tentang komodo, di mana komodo ini merupakan jenis kadal terbesar yang ada di Indonesia dan di mana yang ada di Pulau Flores atau Pulau Komodo yang di Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan di mana di sini juga Taman Nasional mempunyai Taman Nasional Komodo untuk upaya pelestarian hewan yang hampir punah ini, di mana Taman Nasional Komodo ini merupakan taman nasional terbesar yang ada di dunia. Terima kasih untuk kelompok 2, berikan tepuk tangan. Oke, kita rangkumkan dulu mengenai ancaman ya. Tadi dari semua yang sudah memaparkan pendapatnya, ada berbagai macam ancaman yang terjadi. Kita jadikan satu, baik itu tumbuhan dan hewan. Ada yang masih ingat ancamannya apa? Oke, alih fungsi lahan. Yang kedua, pembakaran.
Ada lagi? Pem Pem apa? Pembalakan. Ada lagi? Ancamannya baik itu tumbuhan maupun hewan? Sudah terwakili di sini semua? Sudah. Kita bahas dulu yang pertama, alih fungsi lahan. Berarti yang tadinya hutan berubah fungsinya. Kira-kira jadi apa? Perumahan. Yang tadinya hutan berubah fungsinya menjadi pemukiman, boleh ya? Jadi entah ini perumahan atau bukan, apalagi industri. Tadi di belakang lahan pertanian menjadi oke ya. Jadi yang tadinya hutan, tempat tinggalnya hewan-hewan yang tadi ada di artikel, baik itu gajah, monyet, komodo dan sebagainya, maka dirubah fungsinya menjadi pemukiman warga, industri dan lahan pertanian. Misalnya ini dirubah menjadi kebun sawit, ya. Sawit. Meskipun ini sama-sama ditumbuhi pepohonan, tapi perkebunan sawit bukan merupakan habitat dari hewan-hewan yang sebelumnya. Tetap dia tidak akan merasa nyaman. Jadi ada kasus hewan-hewan liar tersebut mendatangi pemukiman. Pernah dengar beritanya? Pernah, karena yang tadinya habitatnya, yang rumahnya, tempat makannya, yang tinggal ngambil di situ menjadi tidak ada. Akhirnya ke pemukiman. Kemudian pembakaran hutan. Kira-kira sengaja atau tidak? Sengaja. Kalau sengaja tujuannya untuk apa? Pembukaan lahan. Karena kalau ditebang satu persatu lama, jadi biar cepat dibakar. Kemudian pemburuan hewan, udah jelas tadi tujuannya untuk diperjualbelikan. Pembalakan tumbuhan, maksudnya ini dirusak tapi bukan secara dibakar, ya. Oke. Kemudian kan tidak dipilih dulu ya apakah ada tumbuhan yang khas yang dilindungi, kan tidak, langsung saja main di tebang-tebang saja. Nah, kemudian hewan-hewan tadi kan disebut hewan dan tumbuhan endemik ya. Ada yang tahu apa itu endemik? Khas daerah tertentu atau tersebut. Seperti halnya komodo. Adanya di NTT, di Flores ya, di Nusa Tenggara Timur. Apalagi cendrawasih di Papua, jalak Bali di Bali, orangutan di Kalimantan, harimau Sumatera karena ada akhirannya ya. Nah, tapi harimau Sumatera ada nggak di Ragunan? Ada. Ada nggak di Taman Safari? Ada. Kira-kira itu namanya pelestarian apa? Ex situ. Kebalikannya ex situ, in situ. Coba kita tuliskan dulu apa perbedaan dari pelestarian ex situ dan pelestarian in situ. Ex situ berarti di luar habitat aslinya ya. Misalnya kebun binatang. Apalagi taman safari. Ada lagi? Suaka Marga Satwa. Kalau in situ berarti pelestariannya di dalam habitatnya. Contohnya cagar alam.
Ada lagi? Taman Nasional, betul. Jadi kalau yang X itu hewan-hewannya dibawa dari habitat aslinya, maka dipelihara dengan baik di beberapa tempat ini ya. Apakah Iqbal bisa mengambil harimau dipelihara di rumah? Tidak. Ya. Oke, Alfad Ahmad katanya ya, di rumahnya memelihara cukup banyak hewan-hewan yang buas ya. Kira-kira kenapa bisa? Menggunakan sertifikasi. Jadi ada persyaratannya dulu gitu ya. Ada hal-hal administrasi yang harus dilakukan. Apakah kesanggupannya dalam memelihara, apakah punya edukasi tentang cara merawat harimau, apakah makanannya akan terpenuhi. Jadi melalui beberapa syarat, tidak langsung serta merta diambil dipelihara gitu ya. Jadi tidak mudah. Nah, jadi sudah terjamin semuanya ya, gitu. Kemudian kalau in situ ini tidak dibawa keluar, tetap ada di dalam habitatnya. Oke ya, itu mengenai LK pada halaman pertama. Silahkan sekarang dibuka halaman berikutnya. Di situ ada beberapa pertanyaan, ada 5 ya? Ada 5 pertanyaan, silahkan dibaca dan dikerjakan di bawahnya. Ya, di situ ada kotaknya. Mungkin biar cepat bisa bagi-bagi tugas ya nomornya. Siapa yang nomor 1, 2? Boleh difoto tuh ya, boleh difoto. Ada acung jangkung ya yang tadi dibahas sama Pak Har. Iya. Tapi yang ketemu sama aku kayak Upin dulu yang suka disinasi. Destinasi, putaran nonton Upin Ipin. Destinasi terus tutup gak? Ya kan si kan enggak, jadi Oh. dibiarin dikukus, jadi kayak buras gitu, tapi nasnya jadi merah. Oh. Kantong semar bukan, tapi mirip. Tapi mirip bentuknya. Kalau di Malaysia itu beda nama. Oh gitu, iya mungkin. Iya bisa disangkana nu iya teh di aku Malaysia nya. Maju lah punten ibu melewat. Ih langsing. Ya. Kan tadi itu nomor ini sih nomor 2 ya. Heeh. Berarti kan upayanya Heeh. soal koordinatnya gimana gitu. Kan tadi ibu ngejelasin Heeh. X itu sama in situ. Heeh. Jadi jawabannya mungkin ada 2 cara, yaitu yang pertama ada X itu sama in situ. Kalau Heeh. misalnya X itu bisa di kebun binatang sama safari, Heeh. atau di suatu wisata. Terus Heeh. kalau di in situ bisa di Cagara atau Taman Nasional. Iya. Terus karena itu bisa menjadi perlindungan ekosistem yang sangat penting. Boleh ditulis kembali. Ya, sama-sama. Ya. Boleh ya, itu disediakan untuk sampai bawah.
alasannya. Nomor berapa dulu? Coba Ibu baca dulu pertanyaannya tadi apa? Oh, tidak usah. Jam 8.08. Ya, videonya beres. Ngambil di berikutnya aja deh. Ya udah, tapi kalau itu kerekam kena kamera itu. Aku tiap komputer aku bilang, Mbak. Dengan pengaruh seperti apa? Maksudnya pengaruh dalam bentuk apa maksudnya? Oh, ini sebentar. Pengaruh yang seperti komunikasi untuk menjaga ya langkah kita untuk menjaga Berarti kita sendiri. kitanya, upaya apa yang bisa dilakukan mungkin kayak apa namanya bentuk kampanye yang nanti kita akan lakukan kan, iya. Nah, tapi ini oke. Jadi nanti kesini. Oke. Ini itu dulu. Oke. Oke. Mana LKPD-nya Ibu nabut dulu. Jadi pinjam dulu boleh? Ini dulu ya. Oke, kita ke sini ya. Oke ya. Karena ini nabut dulu LKPD-nya ini karena ini dulu ya. Oke, kita ke sini ya. Oke. Neng, Ibu pinjam ini. Oke, kita ke sini. Oke, yang itu ini dulu ya. Oke. Yang tadi Ibu tulis video, poster atau pop up book gitu ya. Ya di kolom kedua. Oke, Mel. Yang barusan ini dulu ya. Oke. Oke, kita ke sini dulu, oke? Oke ya. Oke, sudah selesai ya. Jadi sekarang kita akan lanjut ke halaman berikutnya. Silahkan dibuka. Nah, ini adalah tentang rencana project. Nah, tadi kan kita sudah membahas tentang hewan dan tumbuhan yang terancam punah dengan hal-hal yang diakibatkan oleh alih fungsi lahan, pembakaran hutan, dan sebagainya. Maka, di sini kira-kira kalian akan memberikan sebuah edukasi kepada masyarakat, artinya orang lain di luar ruangan ini, gitu ya. Nah, sebagai bentuk pelestarian menjaga hewan dan tumbuhan khas Indonesia agar tidak punah. Nah, kalian silahkan berdiskusi, kira-kira kalian akan mengkampanyekan tentang kita sebagai manusia harus menjaga hewan dan tumbuhan yang khas Indonesia agar tidak punah dengan cara apa? Ya, silahkan ditentukan nanti judul proyeknya ditulis di kolom kedua. Misalnya akan membuat video edukasi. Karena mungkin nanti kan kalian akan menguploadnya di media sosial, otomatis waktunya juga tidak panjang. Kira-kira yang bisa diupload di IG misalnya berapa batas waktunya? Ada Reels? Bisa beberapa menit. Oke, berarti bisa disesuaikan dengan waktu. Kemudian kalian bisa menggunakan selain video, bisa menggunakan kampanye dari kertas karton.
poster misalnya ya, atau dari Canva, atau mau membuat pop-up book, tergantung dari kesanggupan kalian gitu ya. Kemudian kalau misalnya mau membuat pop-up book misalnya, berarti tuangkan di sini alat dan bahannya. Kemudian cara kerjanya dituliskan di kolom sebelahnya. Tapi kalau misalnya mau membuat video, berarti tidak usah menggunakan alat dan bahan. Tapi di sini rancangan desain. Silahkan dibuat kira-kira rancangannya seperti apa. Jadi silahkan sekarang diskusikan dulu aja rencananya. Kemudian di halaman berikutnya ada jadwal project. Berarti kamu tuliskan nomor 1 hari dan tanggal hari ini. Tanggal berapa? 19 Januari. Kegiatannya kira-kira apa? Merencanakan project. Hasilnya seperti apa? Ya. Kemudian dokumentasi, berarti nanti silahkan difoto ketika sedang berdiskusi penentuan proyeknya. Tahap kedua, misalnya mulai melakukan proyek tersebut. Hari tanggal berapa, misalnya besok hari Sabtu. Kegiatannya misalnya memulai membuat poster gitu ya. Jadi sekarang ini nanti bisa berjalan. Sekarang mah silahkan tentukan dulu aja proyeknya mau membuat apa ya. Silahkan berdiskusi. Boleh? Semua tentang tumbuhan, tentang hewan Iya, harus semuanya. kita bahas. Iya, kalau di video tema dua-duanya dibahas. Mengenai hewan dan tumbuhan juga ya, tidak dipisah. Sudah memutuskan mau apa? Pamflet. Jadi seperti apa pamfletnya? Dari apa? Kita edit lewat handphone. Oh, jadi di Canva. Oke. Berarti ibu ini ditulisnya di Canva gitu. Iya, betul. Cukup. Berarti tidak usah Canva aja. Langsung ya desainnya mau seperti apa? Kalau di Canva berarti satu gambar saja ya? Apa beberapa gambar? Bisa beberapa kayak di PowerPoint gitu. Nah, jadi di rancangan ini kalian menuliskan begini di desain. Misalnya nanti mau berapa slide. Nah, rencanakannya sekarang. Jadi nanti ditulis di rancangannya bikin kotak 5. Gitu ya, kotak 5. Misalnya ke bawah. Nanti di kotak pertama kalian mau membuat apa? Misalnya mau cover nih. Ya, nomor 1 cover. Yang keduanya apa? Mau pendahuluan dulu, mau materi dulu. Atau nama anggota cover apa nih, cover nggak anggota? Nah, jadi itu direncanakan sampai 5 itu mau apa aja isinya. Jadi di slide ketiga mau tentang tumbuhannya, hewannya gitu. Jadi direncanakan sampai sedetail itu. Jadi nanti ketika dieksekusi, ketika dibuat, ibu akan melihat ini sama tidak dengan yang direncanakan sekarang. Gitu ya. Mau buat apa? Bikin poster dulu. Poster dari Karton. dari karton. Oke, siap. Karton yang besar itu sebuah terpakai nanti. Apa mau digunting atau gimana? Enggak, kayaknya kepake deh. Soalnya kan hewan satu tumbuhan. Hewan satu tumbuhan satu. Oke, oh iya betul. Jadi yang setengah, jadi setengah tumbuhan, setengah hewan gitu ya. Oke, boleh. Atau mau langsung juga nggak apa-apa. Mau disatuin aja. Berarti gimana ibu? Perlu di media sosial nggak? Tidak usah tanda tangan. Nggak usah ya. Tanda tangan aja gitu. Tanda tangannya dengan orang di sini lagi. Di luar, karena kan kita mengedukasi masyarakat yang di luar dari kelas ini. Misalnya datang ke kelas sebelah nih, kalian kayak mempresentasikan sekilas aja tentang proyek kalian. Sebagai bukti kalian sudah mempresentasikan, minta tanda tangannya di balik kartonnya gitu sebagai penerima materi gitu. Nah, di sini nanti kan udah nih alat bahannya cuma segini. Apakah ada kertas warna yang ditempel-tempel? Rencananya mau
gambarnya tuh nggak seluruhnya digambar, jadi di print gitu. Oh gitu, sip, sip. Oke. Nah ini di sini dirancang, berarti harus ada isi rancangan desain. Nah seperti tadi kelompok sebelah mau membuat apa itu ada 5 slide. Jadi harus direncanakan sedetail mungkin. Misalnya yang slide pertama itu tentang cover, slide kedua tentang pendahuluan, slide ketiga itu harus sama nanti dengan hasilnya. Berarti ini pun sama. Nanti kayak ini karton, karton. Berarti ini judul ya. Nanti judulnya mau apa. Kemudian sebelah sini space untuk misalnya dipisah ya. Space untuk tumbuhan. Ini untuk hewannya. Nanti di sini ada gambar hewannya mau gambar apa. Misalnya mau orang utan, gajah itu ditentukan sekarang. Jadi nanti ketika kalian ngeprint itu udah jelas mau ngeprint hewan apa. Nah, Itu harus dibikinnya kan antara tumbuhan dan hewan. Tumbuhan harus di salah satu apa harus salah satu aja? Oke, ada 4 ya. Karena kalau tumbuhan kan tidak sebanyak yang hewan ya. Kalau tumbuhan kalau 3 aja cukup lah. Untuk hewan juga hewan yang terkenal aja. Ya, yang mereka tahu gitu. Atau yang sebalikannya yang tidak tahu biar mereka tahu silahkan gitu ya. Nah, jadi rancangan desain itu seperti ini. Jadi sekarang bikin kotak besar begini. Nanti gambar tumbuhannya mau tumbuhan apa, di sini mau pakai bunga-bunga misalnya gitu ya. Jadi dirancang seperti ini di kotak ini. Oke. Jadi digambar. Iya, jadi ini seolah-olah kertas karton. Itu ya, dirancang. Ya. Yang ini mau buat apa? Video. Oke. Kira-kira berarti kan alat bahan nggak ada ya? Oke, berapa durasinya? Durasinya paling sekitaran yang bisa diupload ke Paling ya sedikit, tapi situ ada beberapa ide yang sudah mencakup. Oke. Nah, di sini juga harus ada rencangan desainnya. Misalnya slide pertama lah gitu ya, yang tampilan pertama mau apa dulu? Mau tumbuhan dulu, mau jelaskan tumbuhan dulu atau hewan dulu? Gitu. Dan yang mau diangkat tumbuhannya tumbuhan apa saja? Hewan tumbuhannya apa saja? kan kayak pertama itu ada yang saya pertanyaan dulu tentang apa tentang perpaduan heterotipal dan ternak. Terus nanti ngejelasin kayak ada apa saja sih yang yang hewannya atau kalau ada fauna yang punah gitu. Nah, terus nanti kita dibacain sama seorang soalnya jadi ada 4 pertanyaan. Jadi satu pertanyaan itu udah mengalihkan 2 itu. Oh, good. Yang berarti di sini. Jadi rencana nanti di video mau ngapainnya itu dituangkan di sini. Jadi nanti Ibu bisa memeriksa, oh ternyata kalian tuh akan melakukan ini. Misalnya durasi video yang akan kami buat adalah 2 menit. Kami akan menampilkan sebuah tanya jawab yang nantinya begini-begini. Jadi diceritakan di sini, oke? Oke ya. Nanti rencana di-uploadnya di mana? Selain IG dan TikTok misalnya. Di IG lebih dijelaskan ini kan bisa dari kelas konseling juga minta kayak untuk mengalih gitu kelas lihat kan di kelas 11 itu kan ada 38 dimana si ketua kelas itu kayak ngasih ini harus dulu atau komentar apa saja tapi yang baik habis itu 10 2 10 3 dan nanti jadi bacakan Iya boleh gitu, tapi itu berarti jangan diceritakan di sini ya karena itu adalah teknis rahasia dapur gitu ya, promosi gitu ya. Sok dituangkan di sini ya rencana yang akan dilakukannya. Oh siapa? Aku guys bilang ke Pak Ajis, Pak Ajis. Ada 10 Pak Ajis kan di 10 opat kan Pak Ajis. Bukan. Satu. Kajian apa sekarang? Sekarang. Oh BK dulu oh. BK sudah Ibu izinkan. Mau bikin apa? Video berapa durasi yang direncanakan? 7 menitan 7 menit. Di-upload di di IG sih. TikTok sih kalau bisa dua-duanya sih. 7 menit nggak kebanyakan? Kayaknya 5 menit sih, Bu. 5 menit maksimal maksimal. Di dalamnya ada kontennya apa? Kontennya itu yang pertama kan kita pakai sinematik hutan lindung pertama sinematiknya dulu tentang pengenalan lingkungan. Terus ada dengan drama musikal Oke. dari kita juga. Terus nanti kalau misalnya ada salah satu dari drama ini kan ada pihak yang sembarangan gitu. Nanti ada pihak dari hutan lindung yang mengedukasinya juga. Setelah itu di akhirnya itu dikarenakan bentuknya itu adalah siswa pelajar yang datang ke hutan lindung atau ke itunya. Jadi nanti ada kedatangan kementerian yang sebagai memberikan edukasi juga. Oh gitu. Oke. Jadi nanti videonya disambung gitu ya. Jadi 5 menit. Sip. Oke. Kalau ini mau membuat apa? Video berapa menit?
video konten gitu. Kira-kira durasinya berapa menit? 1 menit. Nah, itu harus diputuskan sekarang. Ada yang 2 menit, ada yang 5 menit. Nah, 3 menit. Oke. Nah, nanti di dalamnya mau menampilkan apa aja di dalam video teh? Misalnya mau membahas hewannya 5 aja, hewannya ini, tumbuhannya ini tuh dituangkan di sini di rencana desain gitu. Jadi nanti ketika Ibu memeriksa sama tidak dengan rancangan sekarang videonya. Ya, jangan sampai kumaha engke gitu. Tapi semua sudah terkonsep gitu ya. Sok dicoret-coret dulu, nulis apa dulu. Jadi nanti ketika dikumpulkan minimal Ibu sudah tahu tujuan kelompok ini, isi videonya seperti apa gitu ya. Fabian mau bikin apa kelompok ini? Seperti PowerPoint aja. Nanti bisa diupload di medsos? Bisa. Berapa slide yang dibutuhkan? Nah, nanti harus Hewannya yang mau di ininya boleh berapa aja? Iya boleh. Jadi nanti di rencana desain ini harus jelas kelompok ini mau membuat PowerPoint-nya berapa slide. Jadi misalnya nih, misalnya 5 nih ya. Nah, kelompok Fabian mau 5. Nah, kotak pertama adalah cover. Kotak kedua adalah pendahuluan misalnya ya. Kotak ketiga tentang tumbuhannya. Kelima tentang hewannya. Ini adalah kesimpulan. Nah, tumbuhannya juga harus jelas. Tumbuhan apa aja yang kalian akan angkat. Hewannya juga harus jelas. Hewan apa yang akan diangkat. Tidak mesti semua juga, tidak apa-apa. Ya, jadi rencana desain itu seperti ini di dalamnya. Jadi sudah terkonsep mau ngapain dan ngapainnya. Oke? Ya. Oke, semuanya. Karena kita tinggal 5 menit lagi, Ibu akan mereview kembali rencana yang sudah kalian buat. Kelompok 1 mana? Oke, akan membuat apa? Video durasinya 5 menit. Kelompok 2 membuat apa? Video kan? Konten edukasi. Berapa menit? 3-4 menit. Kelompok 3 akan membuat apa? PowerPoint. Ada berapa slide? 5. Kelompok 4 akan membuat apa? Video juga. Berapa menit? 2-3 menit. Berarti maksimalnya 3 gitu ya. 5. Kelompok 5 akan membuat poster. Oke. Dari kertas karton. Oke. Kelompok 6 akan membuat pamflet. Dari apa? Dari Canva. Akan ada berapa slide? 10 slide. Oke. Jadi nanti minggu depan jangan lupa dibawa alat dan bahannya. Kemudian untuk yang video mungkin kan tidak membutuhkan alat dan bahan. Jadi nanti bisa langsung dibuat. Ada yang ditanyakan dulu mengenai proyek yang akan dibuat? Sudah paham langkah-langkahnya ya, karena semua sudah terkonsep hari ini. Ya, kalau begitu silahkan nanti kalian kembali ke tempat duduk semula. Kemudian kita akhiri pembelajaran hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan tempat duduknya dirapikan dulu. Jangan dulu keluar ya, sebentar. Ya.